Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah pada hari yang ke-26. Ya. 26 diberikan Allah kesehatan sehingga kita bisa menikmati dengan mengisi Ramadan ini bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang sehingga menuntaskan Ramadan ini dengan penuh barakah, dan Allah panjangkan umur kita beserta keluarga dan tetangga, jiran kaum muslimin sampai ketemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Jadi pagi ini, subuh ini saya tidak baca kitab dulu. Kita sedikit membahas masalah zakat. Kita menghadapi kesempatan untuk berzakat, bahwa perlu kita ketahui zakat juga adalah fardu atau rukun Islam setelah syahadat, salat, puasa, zakat. Jadi hukum mempelajari zakat juga wajib bagi orang yang ingin mengeluarkan zakat tersebut. Maka penting kita ketahui zakat ini. Jadi secara harfiah atau secara kalimah, zakat ini maknanya bersih. Jadi setiap yang bersih itu namanya zakat. Orang yang membersihkan namanya muzakki atau zaki. Ini secara kalimah. Adapun secara syar'inya atau syaraknya, ikhraju syai'in ala wajhin makhsus, mengeluarkan sesuatu atas jalan yang telah ditentukan menurut agama. Maju sini jangan. Maju merapat sini. Jadi zakat dibagi dua, ada fitrah atau zakat nafsi, dikit zakat diri, kemudian ada zakat mal. Zakat fitrah adalah kewajiban kita setiap tahun. Pertama, penting yang kita ketahui, siapa yang wajib bayar zakat ini adalah orang yang ketemu bulan Ramadan dan ketemu dengan bulan Syawal. Artinya saat ini kita belum wajib zakat. Nanti kalau sudah ada pengumuman dari MUI pusat besok lebaran, berarti kita sudah wajib zakat. Artinya hilal itu, Syawal itu sudah nampak. Kita sudah masuk ke bulan Syawal. Nah, orang yang lahir di malam hari raya, malam lebaran, Idul Fitri, tidak wajib zakat. Orang lahir malam lebaran tidak wajib zakat. Zakat fitrah, kita bahas zakat fitrah dulu, sebab dia tidak ketemu bulan Ramadan, cuman awal Syawal saja. Sebaliknya kalau orang meninggal di malam Ramadan, dia wajib zakat, karena Ramadan dapat, Syawal juga dapat masuk. Kemudian orang yang lahir di akhir Ramadan, tanggal 29 Ramadan umpamanya, ya, besok lebaran, hari ini dia lahir, lahir, maka wajib zakat kalau umurnya sampai besok, sampai pagi, sampai besok. Atau ada orang meninggal di akhir Ramadan, jam 12 siang umpamanya Ramadan hari Minggu, dia meninggal di hari Sabtu, nah, itu tidak wajib zakat. Jadi kembalian yang tadi. Nah, ini dulu yang penting kita ketahui. Kadang-kadang masih ada yang bertanya, kalau lahir malam hari raya masih wajib zakat. Nah, itu jadi rumusnya ketemu Ramadan dan ketemu Syawal, ketemu yang dua ini. Satu. Kemudian jenis atau bahan yang kita pakai untuk berzakat, Rasul sallallahu alaihi wasallam membayar zakat tidak lepas dari 4 macam: kurma, anggur, kismis, dan gandum. Karena ini adalah makanan pokok di zaman beliau. Itu dulu.
Kemudian kenapa kita pakai beras? Ini oleh ulama dikias namanya, dibandingkan, karena ini adalah makanan pokok. Andai kata kita makan jagung, maka kewajiban kita juga jagung, membayar pakai jagung. Ini sepakat 4 madhab mengatakan bahwa wajib bayar zakat fitrah menurut makanan pokok setempat. Tidak ada yang lain selain daripada makanan pokok. Itu dulu. Kemudian berapa kadar yang harus kita keluarkan zakat fitrah itu? Maka fikih menerangkan sebanyak 1 gantang atau 4 muddun nabawi, muddun nabi, mud yang biasa kita fahami. Nah ini baguslah bagi yang punya memakai takaran itu tidak bisa dipastikan berapa kalau dikilogramkannya atau berapa diliterkannya, karena takarannya masing-masing kadang-kadang lebih daripada jubungnya itu, gunungannya itu ada yang tinggi ada yang rendah. Jadi dirata-ratakan kalau 1 mud itu 7 on 1,5 kali 4 berarti 3 kilo. Itu menurut hitungan mud. Tapi keputusan atau ijtihad daripada ulama kita Indonesia, mereka menetapkan dengan ukuran 2,5 kilo. Mana yang betul pakai terserah, mana yang dua-duanya boleh seperti itu. Tapi apalah buat kita, bagi setahun sekali masa ngambil yang kecil. Sisanya kalau memang lebih buat sodakoh gitu aja. Beli beras 10 kilo bisa 4 orang boleh, buat 3 orang boleh, buat 2 orang juga boleh gitu. Yang penting jangan dibuat 5 orang 10 kilonya. Gitu. Jadi itu dulu ukurannya. Kemudian di era terakhir ini ada lagi yang mengeluarkan zakat dengan mata uang, rupiah, dolar, yen, rupiah segala macam, pakai itu. Menurut siapa ini? Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak, Hanafi tidak, Hambali juga tidak. Siapa lagi? Ahmad bin Hambal, beliaunya juga tidak mengatakan itu. Jadi 4 mazhab sepakat tidak boleh mengeluarkan zakat pakai uang. Intinya seperti itu. Kemudian setelah wafatnya Imam Ahmad bin Hambal, beliau punya murid namanya Imam Musa bin Hujail. Beliau ini berijtihad, mengeluarkan pendapat bahwasanya melihat keadaan ini, andai kata Imam Ahmad bin Hambal itu hidup di zamannya beliau, maka beliau akan berfatwa seperti apa yang aku fatwakan ini, artinya boleh mengeluarkan zakat pakai uang. Dan akhirnya beliau yang bermazhab Imam Ahmad bin Hambal membolehkan satu mazhab ini mengeluarkan zakat pakai uang. Nah, kemudian bagi kita Imam Syafi'i tidak ada yang membolehkan, Maliki juga tidak, Hanafi juga tidak. Bagaimana dengan kita yang sudah menjadi tradisi kadang-kadang mengeluarkan zakat dengan uang? Maka ketika kita memang harus mengeluarkan dengan uang, solusinya adalah pakai ta'lik. Saat mau niat untuk mengeluarkan zakat itu kita taklik dulu, aku ikut imam yang membolehkan, yakni Ahmad bin Hambal muridnya tadi. Nah, seperti itu. Penting ini diketahui. Kadang kita cuman ambil simpelnya aja, bawa duit 200.000 untuk sekian orang namanya. Ya kalau duit sekarang pemerintah menetapkan berapa? 37.000 ya. Ya kah? Maksimal. Apa paling tinggi? Paling tinggi 37.000, taruhlah 40.000. 3.000-nya itu sedekah lah gitu aja. Iya, kali 2, kali 4 gitu aja, tinggal dikalikan aja lagi. Intinya 40.000, 3.000-nya sedekah. Nah, gitu. Maka saat kita ambil duit, niat sudah, aku ikut imam yang membolehkan. Ini penting. Kalau kita tidak niat ikut mazhab kita Imam Syafi'i, tidak membolehkan untuk mengeluarkan zakat pakai uang tadi. Insyaallah sampai di sini mudah-mudahan bisa dipaham ya. Itu bagi yang mengeluarkan pakai uang dan pakai beras. Kemudian lagi ada transfer online ya, transfer via GoPay segala macam seperti itu. Ya, via ATM atau banking.
Apa hukumnya seperti ini? Kita pahami dulu bahwasanya hukum asal memindah zakat itu tidak boleh. Kita mencari harta, mencari ma'isyah, mencari duit di Bengalon, masa zakatnya di Papua atau masa zakatnya di Sulawesi? Yang nikmati orang sana, fakir kita di sini untuk apa kan gitu. Nah, maka hukum awal dulu memindah zakat itu tidak boleh. Artinya zakat via transfer itu tidak boleh. Hukum awal. Kemudian ada ulama lagi yang berpikir kalau kita lihat fuqara, fakir yang di sana lebih membutuhkan daripada fakir yang di sini. Umpama fakir yang di Papua itu parah. Kalau kita tidak nyumbang mereka bakal kelaparan. Sementara fakir-fakir kita di sini standar saja. Nah, maka ini juga dibolehkan. Akhirnya boleh. Inilah Islam itu dengan penuh dengan kemudahan. Tidak mutlak seperti itu, ada jalan. Akhirnya kita boleh bayar zakat ke Papua atau ke Sulawesi atau ke mana, ke Aceh sana, tapi dengan tujuan di sana miskinnya lebih membutuhkan daripada miskin yang di sini. Ini namanya memindah zakat. Jadi itu boleh memindah zakat dengan syarat itu tadi. Dengan syarat yang di sana jauh lebih membutuhkan dari kita di sini. Kalau memang sama saja, tidak boleh memindah. Kita wajib zakat di daerah sini juga. Karena di sinilah kita dapat mengambil uang. Kita mencari bitisnya di sini, ya, mengeluarkan zakatnya pun juga di sini. Nah, itu hukum zakat fitrah. Insyaallah paham. Ini penting dan ini wajib kita ketahui bahwa ini adalah bagian daripada kefarduan yang wajib kita ketahui. Itu zakat fitrah. Jadi bahannya baik duit ataupun beras sudah kita jelaskan. Kemudian kadarnya juga sudah. Kemana kita harus membayar, gitu ya. Kemana kita harus membayar di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 4 kelompok ini kita boleh pilih. Bahkan ada ulama kita harus membaginya ke 8-8-nya. Tapi zaman sekarang kita tidak bisa memenuhi, pasti sudah tidak bisa memenuhi untuk 8 orang ini. Fuqara, fakir. Yang pertama, fakir ini seorang yang sangat tidak memenuhi kehidupannya, bahkan untuk makan hari itu pun dia tidak cukup dari penghasilannya. Ada orang tua rentan, tidak punya keluarga atau punya keluarga yang wajib dia biayai. Sementara income masukan dia jauh lebih kecil daripada pengeluaran. Jauh lebih kecil daripada apa? Pengeluaran. Masuknya jauh lebih kecil dari pengeluaran. Ini bisa dikatakan fakir. Adapun nominal itu melihat daerah, melihat uruf namanya, al-urfi atau al-urfu itu melihat nominal. Oh, ini orang kebutuhannya setiap bulannya umpama 2 juta. Masuknya cuma 500.000. Ini sudah bisa dikatakan fakir. Itu bahkan jangankan untuk besok, untuk hari ini pun dia tidak bisa memenuhi. Itu. Maka ini sudah masuk kategori fakir. Nah, maka kita boleh mengasih zakat buat mereka fakir. Kemudian kita masuk ke yang kedua, miskin. Miskin sedikit lebih makmur daripada fakir. Miskin ini ya lebih baik sedikit daripada fakir. Dia ada pemasukan, cuman masih belum mencukupi, cuman tidak separah fakir tadi. Kalau diumpamakan itu ada perempuan yang meninggal suaminya, dia punya anak yang harus dibiayai, pemasukannya dia tidak cukup seperti ini, tidak komplit, tidak full, itu bisa dikatakan miskin. Adapun mengenai nominal, tetap kita Islam atau syarak tidak menentukan berapa nominal itu. Contoh, kalau kebutuhan orang Bengalon bayar kontrakan 750.000. Kebutuhan harian dari listrik, air, makanan segala macam, anggaplah 1,5 juta atau berapa? Ya kalau ditotalkan dari pengeluarannya dia taruhlah 3 juta. Kalau kita duitkan untuk kebutuhan Bengalon itu sudah menengah ke bawah, bukan orang yang menengah ke atas, menengah ke bawah. Standar ekonomi Bengalon 300 cukup, 3 juta cukup 1 bulan. Ini hasil survei diperkirakan seperti itu Pak De.
Kemudian dia ada pemasukan cuma 2 juta per bulan, entah itu jadi tukang laundry atau cuci mobil, cuci motor segala macam, dikumpul-kumpulkan dalam sebulan cuma dapat 2 juta. Ini orang sudah masuk miskin ya. Sudah dikategorikan miskin. Sudah dikategorikan miskin. 3 juta keluar, income-nya cuma 2 juta. Untuk Bengalon ini sudah dikatakan miskin. Tapi kalimah atau kata-kata 2 juta ini tidak bisa kita bawa ke Papua sana. Karena di Papua harga mata uang lebih tinggi. Kalau kita katakan secara umum Indonesia atau secara umum, orang yang pengeluarannya 3 juta, pemasukannya 2 juta baru boleh miskin. Enggak, di Papua pengeluaran 10 juta itu setara dengan 3 juta di sini. Kan gitu tuh, harga minyak 60.000, kita masih 10.000 di sini, kan gitu tuh. Artinya nominal tidak bisa dipastikan. Itulah dianggap orang bisa dikatakan miskin. Ada kalimah yang secara umum pengeluaran lebih besar daripada pemasukan itu dikatakan miskin. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Jadi miskin ini hasil survei melihat satu wilayah, melihat keadaan penduduk setempat. Itu yang dinamakan miskin. Kalau kita bicara pengeluaran lebih besar daripada pemasukan bisa dikatakan miskin, maka para konglomerat pun dia bisa berkata, aku sebagai orang miskin. Ya, dia punya usaha besar, utangnya lebih besar, tapi kata kalimahnya miliaran. Pengeluarannya 2 miliar umpamanya, pemasukannya 1,5 miliar. Apakah dia bisa mengklaim dirinya sebagai miskin? Tidak bisa. Padahal sama-sama pengeluaran lebih besar daripada Kalau bicara seperti itu, hampir semua orang mengatakan aku miskin. Buktinya ketika dapat gas 3 kilo, ini jatah orang miskin. Aku juga orang miskin, harus dapat itu. Masing-masing mengklaim dirinya miskin. Maka agama tidak seperti itu. Agama melihat uruf, melihat keadaan setempat. Mudah-mudahan paham maksudnya ya. Jadi ini fakir, miskin. Kemudian amil, yang ketiga, amil ini di zaman Rasulullah langsung mengangkat orang. Ini si A, engkau kuangkat menjadi amil. Itu diangkat oleh Nabi. Adapun sekarang pemerintah yang berhak untuk mengatur itu masalah amil. Kita tidak bisa mengklaim atau diri kita sebagai seorang amil. Kita harus ada legalitas lah dari pemerintah. Pemerintah ada membentuk namanya Basnas ya. Basnas ini setiap satu daerah, satu provinsi apa satu kabupaten, dia tidak banyak memiliki anggota, kurang lebih di bawah 10 orang. Itu untuk kebutuhan Kutim tidak cukup 10 orang. Masa dibagi ke Bengalon, dibagi Sangkulirang, bagi ke Sekerat, tidak cukup itu. Nah, maka dari ini bisa mengangkat namanya wakil amil. Basnas ini sudah ambil dari bentukan pemerintah, maka dia mengangkat wakil amil. Siapa? Orang-orang yang ada di masjid, di musola, di langgar yang mengadakan tempat pembayaran zakat. Ini orang yang diangkat oleh amil, oleh Basnas, oleh ini mereka statusnya sebagai wakil amil. Mereka sah mengangkat menerima zakat sebagai wakil amil. Gitu. Dia bisa membantu untuk menerimakan. Dan orang yang menerima amil ini orang yang sebagai amil ini dia harus paham status dirinya, aku sebagai amil. Dia bisa memainkan zakat itu. Ada satu masjid, umpamanya ini masjid kita, lalu kita bikin posko di sana, pasanglah satu orang di sana menerima zakat. Dia amil kah? Bukan amil dia ini. Siapa dia? Tidak ada siapa-siapa, dan kita bayar zakat sama dia tidak sah itu. Ya, tidak sah ini, karena tidak ada perintah dari siapa-siapa, kecuali yang duduk di sana memang orang fakir. Umpama si Udin ini orang fakir, dia duduk depan masjid menerima zakat, barulah boleh. Dan itu pun bukan milik orang umum, milik dia zakatnya. Dapat 1 ton miliknya dia. Orang fakir memang berhak Pak ya, memang hak. Boleh, itu haknya dia. Mau kasih berapa itu hanya dia.
Kan rezekinya dia sudah. Rezekinya dia. Orang mau kasih ini fakir, ini fakir, ini fakir. Kenapa hati orang tertarik mau kasihnya ke sini doang? Itu kan sudah rezekinya dia. Dia mau bagi lagi itu haknya dia. Yang jelas itu milik dia. Yang lain mau minta tidak bisa, karena ini kan jatah dia. Gitu. Ini orang miskin. Gampang kok sekarang. Ya minta surat diurus mana? Kalau ambil minta surat ke KUA kan? Ya jadi sudah itu. Ada satu surat apa namanya itu? Legalitas begitu ya. Supaya ini resmi pertunjukan sebagai amil. Duduklah di depan. Gitu. Ini sah menerima untuk zakat. Ini amil. Ini sering kekeliruan kita banyak diambil ini. Lalu dia tidak diangkat sebagai amil, memasang diri ikut nimbrung di sana menerima zakat. Datang orang, berasnya dijual. Bos beli berasnya bos, 1 gantang, ini duitnya dijual. Ini beras bukan milik dia beras ini, milik orang lain, milik mustahik yang lain. Dia bukan status penerima zakat di situ. Kenapa menjual hak orang kan gitu tuh? Ini kekeliruan juga di situ. Ya, tapi alhamdulillah tahun ini sudah mulai dirapikan gitu ya. Sudah mulai dirapikan sedikit-sedikit gitu. Ada juga yang menentang, ya belum paham lah. Kami dari dulu gini-gini aja, ya dari dulu. Ada sebagian beberapa masjid saya perhatikan ada masih tidak setuju dapat itu. Padahal gampang sekali datang ke kawan minta suratnya beres dah. Paling aman zakat ini datang aja ke Basnas, Badan Amil Zakat itu paling aman sudah itu. Paling aman. Saya lanjut kemudian ambil apa lagi? Innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal 'amilina wal mu'allafat. Orang yang baru masuk Islam. Lewat aja. Ini tidak terlalu panjang ceritanya. Kalau sudah 2 tahun baru masuk Islam itu tidak mu'allaf lagi itu. 1 bulan lah itu bisa dianggap mu'allaf. Kalau sampai 2 bulan sampai setengah tahun aku masih mu'allaf tidak bisa lagi. Kelawasan dah. Wa qulubuhum wa fir riqab. Ar-riqab ini hamba yang dijanjikan untuk merdeka. Awak bisa merdeka cuma bayar. Perbudakan seperti itu di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, zaman bahkan di daerah Nabi juga masih ada. Bisa merdeka bebas dari perbudakan cuma bayar. Nah, orang yang seperti ini namanya riqab, orang yang dijanjikan untuk merdeka. Dia nggak punya harta. Dan maka kita boleh zakat sama dia biar dia bisa membebaskan dirinya. Ini tidak ada di zaman kita. Wal gharimin, gharim hutang ya, orang yang berhutang. Jadi, orang yang punya hutang untuk kepentingan umum. Si Udin ini orang kaya. Coba pahami kalimatnya. Udin ini orang kaya. Ada musola, ada masjid, ada majlis. Pak, butuh mikrofon, ambil sana nanti ku bayari. Pak, perlu semen, ambil sana nanti ku bayari. Memang orangnya kaya. Paham maksudnya ya? Ambil nanti ku bayari. Itu toko sana. Ini sebut namaku. Notanya masuk nama saya. Kata si Pak Udin tadi. Seret numpuk sampai sekian banyak utangnya. Nggak taunya Pak Udin ini jatuh bangkrut. Pam, don, hancur habis harta. Hutang numpuk. Ini namanya gharim. Hutang dia untuk kepentingan umum. Dia mau bayar pakai apa ini? Hartanya sudah habis. Nah, maka ini juga boleh menerima zakat. Dia sudah hancur. Tidak miskin dia, tidak ada pemasukan cukup. Cuman hutangnya numpuk. Hutangnya banyak. Ini namanya gharim. Ini juga langka seperti ini. Ya langka ya, jarang kita temukan, susah temukan orang seperti ini yang berjiwa sosialnya itu susahnya itu. Beda dengan hutang pribadi, ngutang ke bank 200 juta, mau buka toko, tokonya bangkrut, gorim lah, nggak masuk gorim ini. Aku juga banyak hutang nih, ayo bayar zakat sama aku, nggak bisa, karena hutangnya untuk pribadi. Wal gharimin wa fi sabilillah. Ini fisabilillah juga sepakat para ulama mengatakan, termasuk mazhab 4 ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah orang yang angkat senjata perang di jalan Allah. Perang pokoknya sudah berangkat ke Palestina, bela Palestina melawan Israel sana. Nah, ini namanya fisabilillah, tidak ada pendapat lain. Terus kenapa akhir-akhir ini ada zakat
apalagi dari pihak Basnas membagikan zakat kemana? Orang-orang yang sekolah ke Turki, ke Mesir, ke Yaman. Ada lagi perbaikan jembatan masjid. Ini dari zakat ini. Masuk kategori apa dia ini? Nah, lalu ada ulama mutaakhirin yang berpendapat juga setiap jalan at-turuq ila Allah wa huwa fi sabilillah. Jalan yang menuju Allah semua dianggap fi sabilillah. Imam masjid kayak Guru Usman ini, kalau nggak ada imam kacau Pak deh. Masjid, kemaslahatan masjid kacau. Maka beliau juga bisa dianggap fi sabilillah. Habib Hamzah sebagai tolabah, ini Muhammad sebagai pelajar. Nah, Degi, siapa lagi? Dilan. Mereka orang yang berjuang mencari ilmu agama, dianggap fisabilillah juga. Ini namanya turuk fisabilillah, jalan fisabilillah. Boleh menerima zakat. Guru ngaji kayak mamaknya Muhammad, guru Hadi ngajar ngaji. Walaupun kata guru saya 2 orang muridnya, walaupun 2 orang, ini sudah bisa dikatakan fisabilillah. Bisa dikatakan fisabilillah. Bisa mana zakat koyok? Nah, ini boleh sudah menerima zakat. Boleh sudah menerima zakat. Jadi pelajar, maaf bukan saya mempromosikan diri, saya sebagai guru juga masuk kategori ini. Masuk kategori orang yang berjuang di jalan fisabilillah. Ada sebagian ulama juga menganggap ini bukan fisabilillah. Ada sebagian pendapat itu. Cuman ala kulli hal ada ulama yang membolehkan. Ini namanya ikhtilaf atau khilafiyah, itu menjadi rahmat seperti itu. Jadi intinya fisabilillah ini lebih luas. Maka dari itu ini jalan dari depan sana masuk ke sini. Ini jembatan Pak deh. Putus kan? Mau masuk sini tidak bisa. Itu bisa kita ambil dananya dari Basnas. Itu masuk ke sini. Itu kan kurang berapa meter ke sini nih. Kita bisa minta duitnya dari Basnas. Dari badan ambil zakat tadi, boleh seperti itu. Karena ini juga dianggap fisabilillah. Orang tidak bisa masuk ke sini kalau jembatannya putus. Gitu. Jadi ini bagian daripada fisabilillah. Wabnis sabil, orang yang musafir di jalan Allah kehabisan biaya. Ini juga tidak kita bicarakan, ini habis sudah ya. Nah, jadi penting kita ketahui kemana kita harus membayar zakat itu juga supaya tepat sasaran. Saran saya ya, kalau yang mau bayar zakat pakai duit, ini memang tidak termaktub di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Bawa aja duitnya dari rumah, datang ke tempat zakat, beli beras di sana. Umpamanya Guru Usman beli beras 4 gantang. Ini aku bayari berapa? 860.000 4 orang. Ini 160.000 Guru Usman. Mana berasnya 4 gantang sini. Nah, gitu aja. Tetap kita bawa duit dari rumah. Cuman zakatnya pakai beras. Berasnya apa? Beras yang aku beli dengan yang punya zakat tadi. Yang orang yang menerima zakat. Gitu. Ini zakat, ini beras Guru Usman aku beli, bakat, ini beras aku beli 4 gantang. Jangan kilo lagi disebut, 4 gantang aja. Dengan harga 160.000. Ini Guru Usman aku jual. Ini sudah beras kita. Uangnya sudah masuk Guru Usman. Baru beras inilah yang kita zakati. Dengan amil. Amil bisa, kalau amil yang resmi. Amil yang resmi bisa. Dia berhak. Ya milik dia kan itu. Dan dia bisa membagikan itu kan, paling aman itu zakat ini Basnas lah, ke Basnas. Tapi saya tidak tahu di mana tempat ibadahnya itu. Atau mau maslahat lagi, ya, nih anak-anak pelajar ini kasihlah zakat mereka. Jadi tetap langsung ke sasaran lah, aman gitu kan. Atau guru-gurunya kasihilah gitu. Kalau Habib, maaf, beliau orang yang bersih, jadi tidak menerima kotoran. Ini adalah pembersih harta. Apa itu pembersih kotoran? Kan yang dibuangi, itulah yang dilempar. Jadi dzurriyyah Nabi, ahlu baitin Nabi, mereka tidak boleh menerima zakat sebagaimana orang kaya pun juga tidak boleh menerima zakat. Gitu. Kalau mau ya kasih sedekah lah, hadiah sama Habib. Apa tadi itu? Jadi itu sudah. Ini mengenai zakat fitrah atau zakat diri kita setiap tahun. Kemudian kita punya anak yang sudah baligh dan dia sudah punya usaha. Kebiasaan kita dari halus, kita terus yang membayar zakatnya. Sampai besar dia sudah bekerja, masih mau kita bayarkan zakatnya, itu kita harus minta izin. Karena dia sudah punya usaha sendiri, penghasilan sendiri, dan dia sudah balik.
dia wajib mengeluarkan zakat secara pribadi buat dirinya sendiri. Ini kayak Muhammad anakku umpamanya, dia sudah bekerja, dia sudah balik, hari-hari biasa saya bayarkan zakat ini buat beliau ini, buat dia. Dan sekarang dia sudah bekerja dan sudah besar. Saya kalau mau bayarkan zakat saya minta izin dulu. Anak kita loh ini, iya anak kita. Nak, anak zakatmu aku aja yang bayarkan. Iya, ya silakan sudah. Nah, itu perlu juga diketahui itu ya. Penting itu. Jangan sot bayar. Orangnya enggak tahu-tahu gitu nah. Walaupun tidak minta izin tetap aja dapat ikhlas ridho dari anak itu pasti sudah kan gitu. Habisnya zakat fitrah, insyaallah paham. Kita masuk zakat harta ya, kemudian zakat mal. Zakat ini terlepas daripada zakat fitrah, ada zakat binatang ternak, kambing, sapi, kerbau, ya masuk sapi lah, onta. Ayam tidak masuk ayam, walaupun 2 hektar tanahnya melihara ayam tidak masuk. Cuman kalau diperjualbelikan dia masuknya ke perdagangan nanti. Binatang ternak, biji-bijian atau buah-buahan, tanam sawit, nanti ada kadarnya masing-masing. Binatang ternak pun juga demikian, kambing sekian ekor baru wajib zakat. Nah, biji-bijian pun demikian, ada kadarnya. Itu dikalikan tetap dengan emas. Kemudian perniagaan, ada lagi harta galian. Di bawah tanah, di dalam tanah kita ini ada minyaknya, ada batu baranya, kita gali dapat itu langsung bayar. Nah, tumbuh-tumbuhan seperti padi itu juga ada kadarnya masing-masing, di babnya masing-masing. Kemudian emas dan perak, nah inilah diantara harta yang wajib kita zakati. Peternakan, buah-buahan, biji-bijian, emas perak, harta perdagangan, harta galian. Itu kesimpulannya, itu yang wajib kita zakati. Terus aku bukan pedagang, aku bukan peternak, aku bukan petani, tapi penghasilanku setiap bulan 100 juta. Wajibkah zakat ini? Kita tidak termasuk kategori yang tadi loh ini. Sementara wajib zakat cuman itu kan, emas tidak punya. Tapi income kita atau taruhlah gaji dia berapa? 7,5 juta atau 7 juta lah. Karena emas sekarang anggap 1 juta 1 gramnya, supaya nyaman ngitung kan. Ukuran ulama terakhir ini, lalu keadilan agama seperti inilah mereka, bagi yang punya penghasilan di atas 85 gram emas. Apa artinya? 85 juta per bulan, maka wajib zakat atau disebut dengan zakat profesi. Zakat profesi bagi yang berpenghasilan di atas atau tepat angka itu. Kalau emas ini kan berbeda ulama, ada yang mengatakan 77,4 gram sudah wajib zakat. Naik sedikit ada lagi yang mengatakan 84 baru wajib zakat. Ada yang terakhir itu yang paling tinggi 85 gram. Kita anggap 85 gram aja. 85 gram. Kalau diduitkan 85 juta. Nilai perdagangan kita, nilai harta kita dalam setahun, maka wajib zakat. Modal ditambah untung, ditambah barang di akhir tahun. Ini Ramadan, ketemu Ramadan akan datang, dihitung-hitung potong hutang. Modal tambah untung tambah barang potong hutang, habis. Berapa hasil akhir? Oh, sudah 85 juta total, maka wajib zakat. Wajib zakat. Berapa zakatnya? 2,5. Kalau pekerja dari perusahaan ini yang mau saya sampaikan. Saya cerita itu dulu supaya mudah paham. Nah, kemudian yang berpenghasilan zakat profesi, ada ulama yang mewajibkan, tapi tetap habis sudah perkara, saya tidak punya hutang pribadi lagi seperti itu.
Maksudnya hutang yang bersangkutan dengan pekerjaan itu. Kalau hutang kredit motor itu lain cerita, Pak De. Itu tidak selesai kita itu. Tidak bakal bayar zakat. 7 juta gaji dikali setahun berapa itu? 84. Menurut saya ihtiyat untuk kehati-hatian wajib zakat ini sudah. Karena ada ulama yang mengatakan di 77 angka atau di 84. Kan harusnya kan 85 ya. 84 juta atau 85 juta gaji dalam setahun itu kan sebulannya 7 total 85 lah, anggap itu aja. Nah, maka dia wajib zakat. Kapan zakatnya? Di akhir tahun boleh. Per bulan ayo dapat 7 juta. Enggak, itu kan tuh dikalikan kan? Kali 12. Tambah bonus. Iya. Enggak, maksudnya begini, potongannya setiap bulan atau dalam 1 tahun itu langsung dipotong lima itu maksudnya. Saya paham maksud Om Ail. Itu sudah potong semua, Om. Jadi hasil akhir intinya. Hasil akhir hitungannya 85. Ya. Ya itu kalau untuk zakat profesi lihat terpakainya itu ada sangkut paut dengan pekerjaan apa tidak. Kalau masalah terpakai kita belikan ke motor yang terpakai juga namanya. Untuk kebiayaan hidup. Untuk biaya hidup. Intinya gini, itu terpakainya dari penghasilan, memakainya tuh yang yang ada ikatan dengan pekerjaan tadi. Ada ikatan. Kalau tidak ada ikatan itu tidak termasuk potongan di situ. Tidak masuk potongan. Umpama biayaku beli motor untuk kerja. Biaya beli motor untuk kerja. Pekerjaan itu menghasilkan aku duit. Nah, itulah yang dianggap pengeluaran. Kalau biaya sewaan, biaya bini muda, itu masuk dari itu. Kacau dari itu urusan itu. Tidak sempurna urusannya. Paham ya? Paham kita? Dapat pahami? Belum. Gaji 7 juta dipotong pengeluaran yang bersangkutan dengan pekerjaan itu. Umpama kita bekerja pasir, ya, penghasilan kita 7 juta. Ini sudah potong minyak, sudah potong perbaikan, sudah potong segala macam lah. Nah, itu maksudnya. Iya kan? Nah, itu sudah itu. Gaji karyawan potong juga itu. Pokoknya intinya bersihnya buat kita selepas pemakaian untuk pekerjaan itu barulah yang dihitung. Tapi guru jangan profesi itu kadang dipotong dulu. Sedangkan gaji sebulan itu 1,5 juta. Amun dikalikan setahun kan pesawat wajib zakat. Yang motong siapa? Langsung dari Perusahaan. Dia potongan zakat memang itu. Iya. Biarkan aja sudah tuh. Yang curi binti setan namanya tuh. Ya, paham. Padahal 7,5 juta belum wajib zakat. Merampok namanya. Maksaan itu. Ada yang sebagian bilang begini dulu, ini nggak tahu kata-kata yang pakai pada. Kalau 1 juta berarti 2,5-nya kan 25.000. Apakah bisa itu setiap bulan memakai kita 5 juta langsung kita keluarkan 125.000? Bisa. Dikeluarkan tiap bulan bisa, di akhir tahun juga bisa. 7 juta berapa Bin? 1.025.000. 135. Coba 125 dari 7 juta. Itu belum potong
dipotong kebutuhan tadi. Nah, Berapa itu? 7 juta itu. 107 aja. Kita nih bekesah yang sudah masaknya ya. Potongan tuh itu masing-masing. Saya bingung hitungan kita dia ya. Hitungannya masing-masing dia tuh. Yang penting potongan itu yang ada sangkut paut dengan pekerjaannya. Itu kuncinya. Namun pengeluarannya beli motor tadi itu udah dimasuk itu. Kerja tambang potongan beli motor ini nyambung. Kecuali motornya untuk bekerja itu masuk. Gitu. yang penting pada intinya bersih. 7 juta saya kira itu sudah masuk untuk zakat. Kita untuk ihtiyat namanya, untuk kehati-hatian. 175.000. Bapak bisa bayar langsung bulan itu. Kredit namanya kan. Jadi di akhir tahun cuma tetap segitu dah. Atau dikumpulkan 175.000 kali 12. Boleh bayar di akhir. Cuman bedanya bayar tiap bulan 175.000 lebih enteng. Berapa 175.000 kali 12? 2.100.000. Mengeluarkan duit 175.000 gampang. Kalau 2.100.000 agak berat dikit. Godaan macam-macam sudah itu. Mending gue belikan teras rumah atap, nah sudah berpikir macam-macam itu. hantunya temora sedikit yang menggoda itu. Awal ulama menjelaskan orang pengusaha burung itu, sarang-sarang walet itu tidak wajib zakat. Masuk kategori mana ini? Dari yang kita sebutkan tadi kan tidak masuk dari kategorinya. Dagang bukan. Kalau dagang itu jual beli. Ternak bukan. Kalau ternak dari bawah kita beri makan. Ini tidak kita kasih makan ini. Ternak tidak masuk. Kan kambing paling kecil ternak nih. Penghasilan berapa? 10 kilo sebulan. Ada kan orang seperti itu? Berapa kali aja 10 juta? 100 juta sebulan, bukan setahun ini. Awal tidak wajib zakat. Cuman inilah keindahan Islam itu. Lalu ulama berijtihad, orang seperti ini yang berpenghasilan income-nya lebih daripada 85 gram emas maka wajib zakat. Tapi ini bukan fatwanya mazhab imam yang 4 itu. Tapi ini untuk kehati-hatian kita. Bayarlah zakat apa sih buat sedekah cuma segitu? Hah? Iya. Penghasilan 30 juta sebulan. Itu setahun dan duitnya sampai 80 juta. Itu kalau di dalam bahasa fikih namanya zalim. Culas. Tapi bukan culas yang ya. Bukan ini ada orang menyengaja Omail. Menyengaja gaji 7 juta dihitung-hitung di akhir tahun harusnya bayar zakat. Lalu di bulan ke-10 diambilnya duit itu dipakainya untuk sehingga hitungan itu kurang daripada wajib zakat. Lalu dikenanya hukum zakat gitu nah. Gitu. Tapi ini akal-akalan namanya itu. Iya, hilah. Kendaraan diisi mobil 5 umpamanya ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ya. Rata-rata aja 300 juta aja. Gitu ya. Itu kalau tidak untuk berdagang cuman sama kayak kita bisi emas walaupun sekarung di rumah. Kalau kita pakai tidak wajib zakat. Kalau dipakai. Nah, kalau diperjualbelikan maka dia masuk perdagangan. Kalau mau hitung-hitung kan satu mobil pun wajib zakat sudah kan. Nah, tapi karena ini bukan buat berdagang, ini buat kebutuhan kita. Buat kontraan sama aja kalau zakat properti. Hasil. Rumah burung mau kita nilai itu harganya 300 juta itu. Padahal panennya baru 2 on, ada yang baru rumah burung. Rumah burung nilainya itu sampai 100 juta. Panennya baru 2 lembar. Ya sisanya konsultasi aja lah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Itu saja, mudah-mudahan barokah lah. Besok kita sambung kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.